Bawa kantor kami. Kantor kami. Nggak ada urusan. Sini Pak. Pak panggil saya. Kantor RC. Ini bukan mobil curian kok. Bukan mobil kalian. Saya udah ngasih ya, Pak. Datang ke kantor kami. Weh, mau selesai ke kantor kami. Kapan kamu Nggak ada urusan buat saya. Takut ini kalau orang bisa begini Ya ya. udah tinggal jalan. Ayo. Viral debt collector bentak polisi saat hendak tarik kendaraan. Polres Jakarta Selatan lakukan penyelidikan. Polres Metro Jakarta Selatan tengah menyelidiki kasus video viral yang memperlihatkan debt collector membentak anggota polisi saat hendak menarik kendaraan. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, saat dihubungi pada Senin 20 Februari 2023 mengatakan pihaknya saat ini tengah mencari debt collector yang melakukan penarikan kendaraan saat itu untuk dimintai keterangannya. bawa kantor kami. Kantor kami. Nggak ada urusan. Sini Pak. Pak panggil saya. Kantor RC. Ini bukan mobil curian kok. Bukan mobil kalian. Saya udah ngasih ya, Pak. Datang ke kantor kami. Weh, mau selesai ke kantor kami. Kapan kamu Nggak ada urusan buat saya. Takut ini kalau orang bisa begini Ya ya. udah tinggal jalan. Ayo. Kasus ini viral di media sosial yang satu diantaranya diunggah akun TikTok @clarashintaril. Dalam unggahannya, korban yang diketahui bernama Clara Shinta itu menceritakan saat dirinya berdebat dengan debt collector yang hendak mengambil mobilnya. Dia heran kenapa kendaraannya ingin diambil padahal sebelumnya tidak pernah berurusan dengan leasing. Saya nggak tahu. 1 jam loh saya minta untuk ngasih mobil bukan saya. mobil colongan Pak? Iya, Ngapain kita kok kursi? ini ada yang buka ini. Mana yang punya kartu BPKB-nya saya tanya? BPKB-nya mana? Itu ada. Ada BPKB-nya? Masih dalam unggahannya, ternyata secara diam-diam BPKB mobil miliknya digadaikan oleh mantan suaminya. Namun pemohon pinjaman bukan atas nama sang mantan suami, melainkan atas nama orang lain. Ternyata nama pemohon ini adalah adik ipar dari teman mantan suaminya. Jadi mantan suami Clara menitip BPKB miliknya ke temannya, temannya menitipkan kepada istrinya dan istrinya menitipkan kepada saudaranya agar tidak mudah didetek untuk data mereka. Yang mana Cileput pokol. Ini yang minta pemohon. Iya, yang nomor di kontrak pisah. Lanjut Clara, jika mobil itu sangat berharga buatnya karena mobil itu merupakan hadiah untuk seseorang bernama Kino karena dia masuk sekolah. Sekaligus tambahnya jika mobil itu untuk mengantar Kino ke sekolah. Clara menuturkan jika mantan suaminya juga mengetahui kalau mobil itu dibeli untuk Kino bukan buat dirinya ataupun mantan suaminya. Clara pun menyebut jika ia bersedia melunasi pinjaman utang sang mantan agar debt collector mengurungkan niat mengambil mobil miliknya. Bukan tanpa sebab, Clara menyampaikan jika mobil itu sangat berharga untuknya. Namun, debt collector tetap memaksa mengambil kendaraan sebelum pemilik mobil menunaikan kewajiban membayar utang. Tampak di video ada seorang anggota polisi yang berpakaian dinas yang mencoba memediasi kedua belah pihak. Namun, debt collector malah membentak anggota tersebut. Debt collector beralasan tidak ada urusan dengan kepolisian. Bahkan, debt collector kembali marah-marah ketika diajak menyelesaikan permasalahan di kantor Polsek Tebet. Bawa kantor kami. Kantor kami. Nggak ada urusan. Sini Pak. Pak panggil saya. Kantor RC. Ini bukan mobil curian kok. Bukan mobil kalian. Saya udah ngasih ya, Pak. Datang ke kantor kami. Weh, mau selesai ke kantor kami. Kapan kamu Nggak ada urusan buat saya. Takut ini kalau orang bisa begini Ya ya. udah tinggal jalan. Ayo. Dan ternyata kasus ini benar-benar udah melebar dan membesar kemana-mana, tersebar kemana-mana. Aku cuma mau klarifikasi satu hal, bahwa Pak Evin itu sudah sepenuh hati membantu aku, sekuat jiwa raganya lah, ibaratnya udah membantu aku. Tapi emang Pak Evin di situ kalah jumlah, guys. Jadi yang aku bilang DC itu berjumlah 30 orang, sementara Pak Evin 1 orang, dan Pak Evin itu udah tegas dan lugas untuk mengarahkan kita menyelesaikan ke polsek terdekat. Tapi kenapa sampai DC itu bentak-bentak Pak Evin itu karena DC-nya nggak mau diarahkan ke polsek. Jadi benar-benar memilih untuk langsung membawa. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.